Satu hal yang mesti kita pahami bahwasannya setiap muslim itu punya tanda, punya kepekaan yang seperti itu. Ya, kepekaan yang sama tentang dia memikirkan sesuatu itu bukan cuma sekarang, tapi dia memikirkan jangka panjang nanti ya, atau 100 tahun ke depan, atau bahkan jangka panjang sekali. Setelah di dunia ke akhirat, aku mau apa? Aku dan bagaimana? Aku akan menjadi apa dan keadaanku seperti apa. Nah, kita coba tarik mundur. Memang manusia itu diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala membawa satu fungsi dan satu kerjaan, satu aktivitas. Aktivitasnya namanya adalah ibadah. Nah, ibadah ini yang mesti dipahami. Ibadah itu bukan antara manusia ke Allah saja, tapi antara manusia ke Allah, manusia kepada sesama manusia, dan manusia itu terhadap dirinya sendiri. Itu ibadah. Nanti ketika dia gak di bumi, maka tugas ini gak ada. Secara garis besar ya gak ada. Walaupun ada yang mengatakan, oh ada kok ibadah terlama itu berkeluarga, nanti di surga ada berkeluarga itu ibadah. Tapi pertanyaan Ki, gak ada konsekuensi dari ibadah itu. Itu hanya sebuah seremonial, itu hanya sebuah ekspresi kegembiraan, karena gak ada konsekuensi surga neraka lagi ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang ada. Misalkan, oh ada kok nanti di akhirat membaca Quran dan segala macamnya bagi orang yang dekat sama Quran. Itu tidak bisa membawa konsekuensi atau merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tuliskan dari hasil ketika kita hidup di dunia. Ya, secara garis besar ibadah itu di akhirat nanti gak ada lagi, gak ada puasa, gak ada sholat, gak ada bayar zakat, dan gak ada kemudian kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, walaupun orang-orang di surga nanti akan berbakti pada orang tuanya. Gak ada kemudian kewajiban untuk ada konsekuensi ketika kita melanggar atau menjadi tetangga yang tidak baik, gibahin tetangga misalkan. Di surga memang tidak ada itu, tapi tidak ada tindakan-tindakan negatif dan selalu positif di situ. Nah, maka kita bisa memahami bahwasanya nggak ada ibadah, dan ibadah itu merupakan tugas yang Allah turunkan kepada manusia, bebankan kepada manusia ketika manusia itu diamanahin bumi. Nah, status makhluk yang dikasih tugas yang namanya ibadah, lalu dikasih tempat untuk melaksanakan ibadah itu namanya bumi. Nah, status ini kemudian dinamakan sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan manusia ini khalifah di muka bumi ini. Nah, khalifah di muka bumi ini tugasnya apa? Menjalankan fungsi mereka sebagai hamba yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk, semua aspek. Nah, kalau kita berbicara antara dia kepada Allah, antara dia tentang dirinya sendiri, dan antara dia kepada seluruh makhluk yang ada, berarti di situ di dimensi yang ketiga antara dia kepada seluruh makhluk yang ada, di situ ada nilai-nilai perawatan terhadap bumi. Itulah yang kemudian menjadi hikmah yang King pahami. Kenapa Adam alaihissalam pas diciptakan gak langsung diciptakan tinggal di bumi, tapi ditaruh di surga dulu. Padahal wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, di bumi sebagai khalifah, tapi dibikinnya di surga dulu. Nah, kenapa? Supaya nyontek sistem surga, supaya terbentuk fitrahnya Adam itu training dulu, terbentuk fitrahnya memang fitrah surga. Sebab bahan atau unsur-unsur dan materi yang Allah jadikan bumi itu sama seperti yang ada di surga, walaupun ini gak bisa dibilang sama 100%. Di surga ada pisang, di bumi juga ada. Di surga banyak air, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di bumi juga ada. Bahkan ada bumi yang benar-benar ngalir dari surga, yakni bumi Efrat dan bumi Nil. Kita sudah pernah belajar di kelas Isra Mi'raj. Di surga ada anggur, di bumi juga ada. Ada sungai jahe, di bumi juga ada jahe, ada sungainya. Ya kayak seperti itu.
Jadi Adam itu diajarkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah tentang bagaimana Allah itu merawat surga, di mana perawatan Allah itu berjalan mengabadi, tidak ada sesuatu yang rusak di situ. Semakin teriring waktu berjalan, semakin baik pengelolaannya, semakin terjaga, tetap terjaga kebaikan dan keasliannya, katakanlah sih seperti itu. Maka Adam punya kewajiban supaya untuk merawat bumi, mengkonsumsi tapi jangan berlebihan. Ya ayuhan nasu, wahai segenap manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu min ardi halalan thayyibah. Kulu fil ardi halalan thayyibah. Makanlah, manfaatkanlah segala sesuatu di muka bumi ini yang halal dan thayyibah. Nah, yang menarik, Allah itu narasinya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah halal, makanan yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu akan menyesatkan kepada jalan yang berbeda dari yang dikehendaki Allah, dan setan itu adalah musuh yang nyata. Oke. Itu satu. Jadi perawatan yang Allah install kepada Adam adalah sebuah perawatan, kemampuan merawat bumi tanpa merusak bumi. Nah, maka kemudian di ayat-ayat yang lain juga disebutkan jangan berlebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Nah, itu salah satu ayatnya. Manfaatkan, makan, minum, tapi jangan berlebihan. Nah, jadi ini ada rambu-rambu jangan berlebihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi di ayat Al-Baqarah 168. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kenapa kok tiba-tiba pemanfaatan bumi yang halal lagi baik, kemudian di ayat yang sama juga seolah-olah ganti topik, kok tiba-tiba ngomongin setan? Nah, di situ Melati ada rahasianya. Kenapa? Karena setan nanti akan mengajak manusia hidup di tren atau di lifestyle yang nggak surga banget. Lifestyle yang nggak surga banget atau sistem yang nggak surga banget itu sistemnya neraka. Nah, neraka kalau kita lihat, bahan bakar neraka sendiri, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu dari jin dan manusia dan api-api dan bebatuan. Itu bahan bakarnya. Nah, bahan bakar yang sejatinya itu gak diperlukan oleh api neraka. Api neraka itu bisa tetap menyala tanpa itu semua. Tapi memang itulah konsepnya. Konsep yang dibawa sama setan itu adalah konsep melahap segala sesuatu dan merusak segala sesuatunya demi kepentingan dirinya sendiri, demi kepentingan api. Ya, ini kan ada di ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia, jin dan manusia, di tempat yang lain dijelaskan, dan bebatuan. Nah, untuk menyala saja api itu punya sifat, untuk menyala saja dia harus butuh korban. Untuk bertahan saja dia harus butuh ada yang dikorbankan, ada yang dia lahap, ada yang dia habisin. Nah, berarti di sini di bumi ini nanti ada sebuah mekanisme pertempuran peradaban surgawi dan peradaban nerakawi. Kurang lebih seperti itu. Sifatnya di neraka kita akan tahu dia akan melahap segala sesuatu, eksploitasi segala sesuatu yang bisa dia jangkau demi kepentingan dia sendiri, apapun resikonya dia gak peduli, yang penting dia nyaman. Itu gayanya neraka. Itu gaya neraka, ya. Dan di neraka itu punya gaya yang lain. Apa? Mubadzir. Inna mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah temannya setan. Nah, sekarang pertanyaannya, dunia sekarang ini dipimpin oleh sistem yang karakteristiknya itu surgawi atau karakteristiknya itu nerakawi? Pertanyaannya. Allah itu tadi bilang yang jadi khalifah itu Adam. Yang diseru
untuk tidak berlebih-lebihan dan memanfaatkan dunia ini, bumi ini dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, itu seluruh manusia. Artinya, kapan ketika orang yang muslim dan orang yang tidak muslim itu bisa taat kepada seorang yang tunduk sama Allah? Kapan? Nah, itulah makanya kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya makna khalifah itu bukan sekedar adam perorangan, tapi makna khalifah itu juga menjelaskan status kepemimpinan Adam di dunia. Dan ini juga menceritakan tentang sebuah sistem. Gak mungkin orang baik itu akan diikuti nilai-nilai kebaikannya kalau dia gak mendominasi dunia. Kalau dia gak menjadi orang yang diikutin oleh orang-orang semua di dunia. Gak mungkin nilai-nilai kebaikan yang surgawi itu bisa terlaksana kalau yang berada di pucuk pimpinan menguasai dunia atau yang mendominasi, yang mempengaruhi dunia itu orang baik. Selama dunia ini dipengaruhi sama orang-orang yang tidak peduli dengan nilai-nilai surgawi, nilai-nilai Allah, maka yang terjadi adalah sistem yang sebaliknya, kebalikan. Nah itu ya, makanya sekarang itu selama dunia tidak dipimpin sama Islam, segala sektornya, gak cuma keramik, pasti akan menimbulkan sampah. Sampah itu apa? Mubazir, berlebih-lebihan. Bahkan Nabi sendiri itu mengajarkan kepada kita, kalau berwudu di sungai yang airnya mengalir, jangan mubazirkan sama airnya. Kita mikir, ngapain Nabi bilang seperti itu? Kita mau mubazir atau gak mubazir, gak ada ruginya kok di sungai. Tapi Rasul mengajarkan kita itu sebuah mental ahli surga. Dia memanfaatkan secukupnya saja, bukan berlebih-lebihan. Kalau mentalnya berlebih-lebihan itu mental ahli-ahli neraka. Nah, sehingga kemudian ketika kita hidup di sektor apapun, ketika pimpinannya itu sudah memang sistem yang berjalan itu bukan sistem surgawi, tapi sistem temannya setan, wajar. Jangankan keramik. Nah, misalkan si Melati ganti jurusan, batik misalkan. Batik itu kan limbahnya juga ngeri-ngerian itu. Keramik itu kemungkinan untuk termakan atau menjadi polusi terhadap makhluk hidup itu masih kecil, karena jumlah yang banyak itu akan paling menutup tanah, bukan merusak tanah. King kurang tahu ya, nggak merusak tanah tapi dia menutup taman. Kalau batik mencemari, masuk ke insang ikan-ikan, masuk kemudian ke biota sungai, biota laut, ya, rusak. Itu baru batik. Oh berarti kalau gitu kayu King aman. Sampah kayu kan sampah organik. Pertanyaannya sekarang, kayunya diambil dari mana? Kayunya diambil dari eksploitasi alam. Dia balik lagi, namanya peradaban nerakawi, peradaban api. Dia harus mau bertahan hidup, bertahan hidup untuk hidup di bumi, bertahan di situ butuh korban. Korban itu adalah eksploitasi. Sekarang sistem kapitalisme itu ada empat hak. Ada empat hak. Salah satu haknya adalah hak untuk memiliki. Nah, hak untuk memiliki ini kalau kita terjemahkan adalah hak untuk mengeksploitasi apapun yang ada di bumi. Nah, kita buka puasa sekarang. Siapa yang buka puasa kemudian gak meninggalkan limbah? King tiap hari pergi ke masjid takjilan. Tapi setiap makan takjil itu ada styrofoam, sendoknya dari sendok plastik. Itu pasti akan menimbulkan limbah dan nanti akan menimbulkan masalah. Oke, kita gak keluar, kita di rumah saja. Pertanyaan King, rakyat semua mandinya pakai apa? Pakai sampo, pakai sabun, pakai pasta gigi, deterjen semua itu, apakah dia akan langsung terurai ketika campur ketemu air yang lain? Enggak, dia mencemari. Pertanyaannya, ketika pencemaran itu terjadi di air yang kita guyurkan kepada tubuh kita, ngalirnya kemana? Ke selokan King. Oke, ke selokan. Selokan itu dilempar kemana? Dilempar ke sungai. Mungkin kemudian ketika kita niatnya mandi, mau pergi ke masjid, kita mau sholat tarawih, kita bikin dosa dulu, dosa sama ikan-ikan yang perih matanya gara-gara air sabun kita, atau ada ngelewatin sekelompok telur ikan yang kemudian mati gara-gara terlewati deterjen yang kita pakai. Mungkin seperti itu. Nah, ini peradaban yang sedang kita alami. Sebelum kita ngomongin solusinya, apa sikap yang kita harus lakukan, kita bandingkan dengan peradaban surga. Peradaban surgawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan sikap seorang muslim itu dengan perumpamaan yang paling sering dipakai. Salah satu perumpamaan yang paling sering dipakai
Masya Allahnya perumpamaan yang sering dipakai itu adalah simbol bumi dan juga simbol surga. Dalam surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Ini kita bisa pahami perumpamaan kalimat yang baik atau terinstalnya sebuah kalimat yang baik, yakni kalimat asyhadu alla ilaha illallah terhadap dada-dada kaum muslimin, itu seperti pohon yang baik. Ketika orang sudah terinstal keimanan secara utuh, maka dia akan menjadi pohon yang baik. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Akarnya teguh menghujam ke bawah dan cabangnya itu tinggi menjulang ke atas. Nah, berarti pohon. Kenapa kok pohon? Surga itu jannah. Jannah itu kalau diartikan yang lain itu kebun. Berarti kalau ngomongin kebun, apa sih warna yang paling mendominasi di kebun? Warna hijau. Dan warna airnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada air di situ. Dan warna bumi yang paling mendominasi itu awalnya adalah hijau dan biru. Warna air dan warna pohon itu sendiri. Ketika perkembangan semakin maju dan semakin maju, menurut peradaban yang non surgawi, ini mereka menyebut sebagai kemajuan. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang seorang yang fitriyah seperti surgawi, yang orang merindukan surga, maka kita akan merasakan bahwasannya yang mereka klaim sebagai sebuah kemajuan itu adalah sebuah pengerusakan. Semakin hari perkembangan, kalau kita lihat pakai Google satelit, maka dominasi hijau semakin lama semakin berkurang, bahkan kejernihan warna biru pun semakin lama semakin menghitam. Berarti ini manusia dalam ambang kegagalan menjalankan miniatur surganya, yakni bumi. Ketika dia gagal, maka dia sesuai dengan apa yang dia lakukan. Aktivitas apa? Aktivitas surga kah atau aktivitas neraka kah selama dia berada di bumi? Maka itulah tempat kembalinya. Maka peradaban ini, selama peradaban bukan dipimpin sama orang-orang baik, maka peradaban ini akan memproduksi penghuni-penghuni neraka secara besar-besaran. Kurang lebih kayak begitu. Cara pikirnya kayak begitu. Nanti kalau yang memimpin sistemnya adalah sistem surgawi, berarti produksi penghuni surganya itu secara besar-besaran. Karena kita bicara tentang sistem. Sekarang kita hidup di zaman ini, oke, logika aja, fair-fairan. Walaupun ada konten-konten yang mengatakan apa itu neraka? Neraka itu sulit, neraka itu mahal. Karena kita mau kita ke diskotik, kita mau narkoba, kita mau berzina, bayar. Oke lah kayak begitu. Tapi pertanyaan, kalau kita mau fair, hidup di zaman sekarang lebih mudah menjadi orang soleh atau menjadi orang yang nggak soleh? Lebih mudah jadi ahli surga atau menjadi ahli neraka? Itu fair-fairan. Karena memang meskipun bayar ke diskotik, itu lebih menarik diskotiknya sekarang. Itu lebih tercitra, itu lebih baik daripada citra masjid itu sendiri. Kita fair-fairan aja. Nongkrong sama artis-artis yang suka buka aurat itu lebih prestis daripada nongkrong sama seorang ulama. Itu kita fair-fairan aja. Zaman sekarang itu seperti itu. Karena setan itu merekayasa nilai, membolak-balikkan nilai. Memang itu tugasnya setan. Nah, kita gak sampai berbicara tentang kinerja setan, tapi kita berbicara tentang pembandingan sistem ini. Kita kembali kepada pohon. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Qala Rasulullah SAW, inna min sajaratan la yaskutu warakuha wa innaha mathalul muslimin. Sesungguhnya ada di antara pohon-pohon yang satu pohon itu karakternya itu gak gugur daunnya, kokoh daunnya. Nah, pohon ini seperti muslimin. Wa innaha mathalul muslimin. Maka kemudian disebutkan Rasulullah itu bertanya, tahu nggak pohon apa itu? Nah, sebelum kita menjelaskan pohon apa, lihat ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW. Sajarotan la yaskutu warakuha. Satu pohon yang dia tidak gugur daunnya. Biasanya kalau di pohon, sampah dari pohon itu dari apanya? Dari daunnya. Nah, karakter muslim
Ketika orang normal itu menghasilkan sampah, tapi Muslim itu sendiri karena dia spesial, dia itu zero waste. Dia tidak menghasilkan sampah. Karakternya, meskipun sampah organik. Sebegitu perumpamaan Nabi terhadap kaum muslimin. Dan semuanya bermanfaat pohon ini. Nah, lalu sahabat nerka-nerka pohon apa? Ada pohon ini, pohon ini, pohon ini, pohon ini. Ada Abdullah bin Umar yang dia terbersit, itu kayaknya pohon kurma, tapi dia masih bocil pas itu, malu mau angkat tangan. Kemudian Nabi berkata, gak ada yang bisa jawab? Gak ada ya Rasulullah. Nabi mengatakan itu adalah pohon kurma. Nah, nanti Abdullah bin Umar itu cerita ke bapaknya, aku tadi pengen jawabanku kayak Nabi. Lah, sesungguhnya kalau kamu berani menjawab, bapakmu itu lebih bangga sama kamu daripada kamu menahan karena kamu malu. Jadi di sini pelajaran jangan malu di dalam majelis, dan kita pelajaran berikutnya yang mau kita dalami di sini adalah Muslim itu tidak menghasilkan sampah. Karakteristik Muslim itu dia tidak menghasilkan sampah. Nah, dan karakteristik Muslim itu kalau kurma itu kalau disamakan di Indonesia itu kayak kelapa. Dari akar sampai ujung atasnya semuanya bermanfaat. Nah, selain dia bermanfaat, Muslim itu dia tidak menghasilkan sesuatu yang merusak alam. Itu perumpamaan yang kedua dari Nabi Muhammad SAW tentang seorang Muslim. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya. Kalau Nabi sudah bersumpah berarti ini serius. Inna masalal mu'minin. Nah, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin. Tadi Nabi menyebut Muslim, ini Nabi menyebut mukmin. Mukmin itu siapa? Muslim yang bertakwa. Muslim itu siapapun yang asal menuhankan Allah itu bisa disebut Muslim. Mathalul mu'minin laka mathalin nahlah. Dia seperti lebah. Maksudnya apa? Akalat stoyiban wa wada'at stoyiban. Dia selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Nah, dia memanfaatkan yang baik. Dia milih-milih, gak semua sekedar dieksploitasi sama dia. Dia itu milih-milih, selektif dalam memanfaatkan barang, dalam memanfaatkan sumber daya. Dan hasil yang dia manfaatkan itu pasti kebaikan. Pakai sampah, King. Oh, muslimnya aja disifatin non sampah, apalagi mukminnya. Yang dia hanya mengeluarkan sesuatu yang manfaat. Wa waqa'at falam taksir walam tufsidu. Yang apabila dia hinggap di satu ranting lebah ini, dia tidak akan merusak. Ini sesuatu yang hilang di peradaban kapitalisme, ya. Lebah itu kalau makan nyerap bunga, gak ngerusak bunganya. Dia ambil yang terbaik dari bunga-bunga. Dia selektif sama bunga-bunga. Bahkan dari kotorannya, dari limbahnya si lebah itu sendiri, kita menyebutnya sebagai madu. Dan madu itu Nabi Allah sendiri menyebutkan itu adalah obat dari banyak penyakit. Itu madu. Itu kasarnya adalah, maaf ya, tinjanya dari lebah, kotorannya dari lebah, sampahnya dari lebah. Sampahnya lebah itu apa, King? Madu. Madu itu disifati sebagaimana di dalam surat An-Nahl. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalafun alwanuhu fihi shifaun linnas. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu. Dan Masya Allahnya Rasul itu menyamakan lebah ini sama mukmin. Maka kita akan menemukan banyak kasus. Misalkan King pernah membaca satu sumber, dahulu di zaman golden age-nya kaum muslimin itu ada seorang ulama atau seorang ilmuwan berhasil menemukan satu cairan yang ketika cairan itu ditumpahkan ke barang-barang, ke apapun itu, maka cairan itu merubah benda itu menjadi emas murni atau logam murni. Dia menemukan penemuan itu, campuran. Kalau nanti kisahnya benar tidaknya bisa kita cek lagi ya, karena King bacanya udah lama banget. Tapi dari sini kita bisa belajar satu ibrah atau sifat kaum muslimin. Dituangkan cairan ini di meja jadi emas. Nggak pakai buah iblis. Meja jadi emas. Tapi kemudian sebelum dia mempublikasikan penemuannya itu, si ilmuwan ini berpikir, ya, ini ada di adab para ulama King baca itu dalam menuntut ilmu. Seingat King itu begitu. Nah, dia berpikir ulang dan berkali-kali dia berpikir,
apakah ini bermanfaat buat manusia atau tidak. Padahal kalau di zaman kapitalis dia mampu melakukan itu, wah, dia bisa menjadi orang yang paling kaya dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Sampai kemudian dia berpikir, mungkin dia berdoa sama Allah, dia istikharah sebelum mempublikasi segala macam, sampai dia punya kesimpulan, seandainya saya beritahu kepada manusia-manusia lainnya tentang keberadaan cairan ini dan rumusan ini, maka niscaya manusia akan saling membunuh antara satu dengan yang lain demi untuk memperebutkan temuan saya ini. Maka dia bakar semua hasil penemuannya. Kayak begitu. Bahkan ada kisah misalkan Imam Kasai yang kalau nggak salah beliau menulis kitab bahasa Arab yang kemudian mau dia publikasikan kepada orang, beliau berpikir dulu, apakah ini kitabnya bermanfaat atau tidak? Apakah saya menulisnya ini karena pengen dipuja manusia atau karena ingin lillahi ta'ala atau tidak? Dia ragu. Maka kitab yang sudah dia tulis bertahun-tahun lamanya dia itu, dengan riset yang cukup berat dari dia itu, bayangkan dasar-dasar bahasa Arab. Nanti beliau menjadi imam bahasa Arab. Nah, maka kitab itu kemudian dia lempar ke sungai. Dan dia bilang, dia pasrahkan kepada Allah, wahai Allah, kalau seandainya niatku ini lurus karena engkau semata, maka kembalikanlah ia. Kalau niatku ini memang benar-benar, apa karyaku ini benar-benar akan menghasilkan manfaat yang baik kepada manusia, maka kembalikan ia. Gak lama kemudian, dia lagi di pinggir pantai, tiba-tiba kitab itu ada di kaki dia. Percaya gak percaya? Seorang imam bahasa Arab. Kalau nggak salah ini kisahnya Imam Kasai. Kalau King salah silahkan diingatkan. Seperti itu. Dan juga di tahun modern ketika ada orang muslim namanya Abdul Majid Al-Zindani, seorang dokter dari Yaman, dia mampu merumuskan berbagai macam virus penyakit. Bahkan dia itu mengaku bisa menyembuhkan virus AIDS. Ketika orang-orang bertanya, apa yang engkau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya melakukan penelitian berbasis Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika orang minta resepnya, dia tidak mau membagikan resepnya. Kok pelit, King? Nah, maka coba perhatikan jawaban dia. Kenapa engkau tidak mau, wahai Syekh? Segala ilmu yang Allah berikan kepada saya, kata Abdul Majid Al-Zindani, saya siap membaginya gratis, tanpa hitungan apapun. Akan tetapi saya tidak siap membaginya yang kemudian nanti dimanfaatkan oleh kaum kapitalis untuk mengeruk kepentingan duniawi semata. Nah, dia mau sharing. Tapi sistemnya sekarang ini tidak memungkinkan untuk pengobatan itu dibagikan dengan niat semata-mata ingin menghadirkan manfaat. Zaman sekarang tuh kayak begitu. Maka apa, King, yang bisa kita lakukan? Yang pertama, wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok orang yang kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks ini amar ma'ruf nahi munkar adalah menerapkan sistem yang surgawi. Berarti memperjuangkan Islam sampai Islam itu memegang kendali dominasi terhadap dunia dan memberikan warna dominan terhadap sistem yang bekerja di muka bumi. Itu adalah sebuah kepentingan yang urgent bagi semua kita yang beriman. Karena kalau gak di posisi atas, kita tidak akan menjalankan fungsi khalifah. Itu yang pertama. Itu jangka panjang. Jangka pendeknya apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita tetap berperan di masing-masing, sebab Allah itu membagi rizki, membagi amal sebagaimana membagi rizki. Melati dikasih kemampuan di dalam bidang keramik, itu pasti ada hikmah yang Allah pengen. Ada sesuatu karya yang diharapkan, ada kontribusi yang diharapkan terhadap Islam. Toh kita meyakini pekerjaan melati bukan pekerjaan yang haram, pekerjaan yang halal. Cuman memang kita hidup di situasi yang memang kalau melati ganti pekerjaan pun akan tetap bertemu dengan hal yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Sampahnya bentuknya beda. Maka apa yang kita bisa lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Entah mau di
ketika kita didominasi dengan sistem yang tidak islami ataupun yang islami, tetaplah bertakwa. Entah ada di Indonesia, di Jogja, di Semarang, ataupun bahkan di Jepang, tetaplah bertakwa. Haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan susullah perbuatan dosa yang kita lakukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Dan niscaya itu akan menghapuskannya, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini minimal yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kita melakukan pekerjaan kita dari segi nilai itu halal, tapi memang ada aspek yang mengkhawatirkan. Dan ketika kita khawatir, berarti Allah sudah mengaktifkan sifat-sifat kemukminan kita, kemusliman kita. Sensornya sudah nyala, kepekaannya sudah nyala. Karena muslim itu pasti akan memperhatikan sekelilingnya. Kepekaannya sudah nyala. Berarti ini perkara yang harus disyukuri. Kalau orang nggak peka, dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika Allah hidupkan kepekaan. Tapi King nggak tenang, King. Memang dunia bukan tempat untuk tenang, ya. Maka seruannya ayuhal nafsul mutmainnah itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu kalau kita sudah nggak ada di sini, nggak ada di dunia. Nah, di dunia itu memang tempat kita ini nggak tenang. Tapi kalau kita sudah tahu, ya, dan kita ini memang tidak bisa terlepas dari dosa, termasuk pekerjaan halal kita itu ada dosa-dosanya, ya, semua daripada kita. King mungkin ada limbahnya, bahkan King mandi pun King berpikir ini ada limbahnya, tapi kita tetap lakukan karena belum ada pilihan. Masih seperti itu secara umum, kita belum ada pilihan gitu loh. Harus seperti apa? Pernah teman King bikin sabun yang organik yang tidak merusak lingkungan. Dia jadikan kemudian sebagai cara dakwah dia, sekaligus mata pencarian dia. Tapi tergerus sama produk-produk yang tidak mempedulikan polusi yang mereka hasilkan, sampah yang mereka hasilkan, tapi mereka memproduksi secara besar-besaran dengan harga yang murah. Kalah, tergerus. Memang zamannya seperti ini. Maka apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak lakukan pahala supaya ya minimal imbang. Susullah sesuatu dosa dengan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir, Ar-Rum ayat 41, Doharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Jadi orang kalau melatih sekarang menyadari ini perbuatan saya ini akan berimplikasi sebuah akibat yang panjang, berarti Allah pengen ngembaliin kita. Berarti Allah pengen ngeluruskan fitrah kita. Berarti Allah memberikan sinyal bahwasannya ada sinyal-sinyal surgawi yang kemudian hidup di dalam hati kita, yang kemudian memungkinkan kita itu nanti tempat kembalinya di situ. Kalau nggak ada sinyal, jangan-jangan kita memang bukan di situ tempat kembalinya. Kita harus syukur terhadap perasaan bersalah kepada apa yang kita lakukan. Nah, cuman sekarang tugas kita menyampaikan kepada dunia bahwasannya yang kita lakukan ini salah, itu bukan perkara yang mudah. Sehingga kita butuh mengiringinya aktivitas kita dengan melakukan pahala yang banyak, tapi tidak akan pernah lepas dengan yang namanya dakwah. Karena wasiat kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya itu balighu anni walau ayah, dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Sesuatu yang tidak diamanahkan oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dakwah. Karena yang bisa mengubah dunia itu Bani Israel itu Allah pandang gak mampu, sehingga Allah gak berikan tugas itu. Umatnya Nabi Nuh tidak dipandang mampu sama Allah sehingga mereka gak dikasih tugas itu. Umatnya Nabi Musa pun gak dipandang mampu. Umatnya Nabi Ibrahim gak dipandang mampu. Umatnya Nabi Isa gak dipandang mampu. Tapi umatnya Nabi Muhammad dikasih amanah itu sebab Allah yakin kita itu mampu. Ini perjuangan panjang, perjuangan yang terus kita dengungkan, kita wariskan ke anak keturunan kita nanti, ke keluarga kita, ke kerabat-kerabat kita. Yang memang manusia itu biasanya pola pikirnya akan memikirkan solusi, yang dimana solusi yang paling tuntas itu ada di Islam. Akan memberikan solusi ketika problem itu kerasa sama hidup dia baru mikir, dan dia akan benar-benar mau melaksanakan jalan keluar itu kalau dia di posisi jalan buntu. Biasanya seperti itu. Kalau masih dalam posisi nyaman, manusia itu biasanya
ya PW, nggak peduli sama orang lain. Dan tentu saja nanti kita akan menghadapi banyak pihak-pihak setan dari jenis manusia yang mereka tidak mau nilai kebenaran itu tegak, tapi dia hanya memikirkan tentang yang penting untung saja.